Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya pada kelas 12 MIPA pada semester 2-nya. Pada semester 2 ini kita akan membahas ada dua bab. Dan semester satunya juga ada dua bab. Sedangkan di semester satunya yang kita bahas yaitu mengenai limit fungsi trigonometri, dan bab 2-nya adalah mengenai turunan fungsi trigonometri. Dan semester 2 itu ada dua bab, yaitu kita buat ini bab ketiga, yaitu distribusi peluang binomial. Ini sangat erat hubungannya dengan peluang. Kalau peluang ini pembelajarannya pada matematika wajib. Berikutnya bab keempatnya yaitu mengenai distribusi normal. Langsung saja ini kita lanjutkan. Yang A-nya adalah variabel acak. Yang nomor satunya coba kita lihat pengertian dari variabel. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal, jadi tidak satu nilainya, lebih dari satu. Misalnya bilangan asli kurang dari 10. Kalau kurang dari 10 bilangan asli kan banyak itu, lebih dari satu. Berikutnya bilangan bulat lebih dari 3. Bilangan bulat lebih dari 3. Ya, banyak ya bilangan bulat lebih dari 3. Bahkan tak terhitung. Dan waktu tempuh kendaraan. Nah, ini juga banyak ya. Variabel ada dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Jadi ada dua variabel ini, ada diskrit, ada kontinu. Coba kita lihat pengertiannya. Variabel diskrit memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung. Ingat, kalau diskrit berarti dapat dihitung. Sedangkan variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung atau tak terhingga ya, tidak bisa kita menghitungnya. Salah satu contoh variabel diskrit yaitu bilangan asli kurang dari 5. Kalau kurang bilangan dari 5 kan masih bisa kita hitung. Kalau bilangan asli ya 4, 3, 2 dan seterusnya kan masih bisa kita hitung. Lalu contoh untuk variabel kontinu ini yang tidak bisa dihitung ya, yaitu bilangan bulat lebih dari 3. Ya, bilangan bulat lebih dari 3 ya banyak. Jadi 4, 5, 6 dan seterusnya kan tidak bisa kita menghitungnya, itu banyak sekali. Dan waktu tempuh kendaraan ini kan tidak jelas ini juga tidak bisa kita menghitungnya, itu disebut dengan variabel kontinu. Lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal ya, kan ada dua ya, ada variabel diskrit dan ada variabel kontinu. Kalau diskrit itu bisa kita hitung dan kontinu itu tidak bisa kita hitung. Nomor 1, manakah yang termasuk variabel diskrit dan variabel kontinu? Coba kita lihat yang A, jumlah kecelakaan per minggu. Ya, ini kan tidak jelas berapa per minggunya. Berarti ini termasuk dari variabel kontinu. Karena ini tidak bisa kita menghitungnya. Karena tidak ada keterangan lebih lanjutnya. Yang B, bilangan cacah kurang dari 20. Kalau bilangan cacah kurang dari 20 yang mudah, 19, 18 ya. Bilangan cacah itu kan dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, kan masih bisa kita menghitungnya dengan mudah. Yang C berarti ini termasuk dari variabel diskrit. Kalau di atas ini tidak jelas berarti kontinu, ini bisa kita hitung berarti termasuk variabel diskrit. Yang nomor 3, yang C itu bilangan bulat kurang dari 5. Bilangan bulat kurang dari 5 ya, berarti 4, 3, 2, 1 kan mudah kita menghitungnya. Ini termasuk dari variabel diskrit, berarti bisa kita menentukannya. Yang D adalah jumlah anak dalam sebuah keluarga. Ini tidak ada kejelasannya. Berarti ini juga tidak bisa kita menghitungnya. Ini termasuk dari variabel kontinu. Ini tidak bisa kita menghitungnya. Yang E, usai penduduk suatu daerah, usia penduduk suatu daerah. Nah ya, kalau menentukan usia dari suatu daerah, daerah mana? Berarti kan tidak juga bisa kita menghitungnya. Ini termasuk dari variabel kontinu. Yang F adalah panjang beberapa helai kain ya, ini juga tidak jelas, tidak bisa kita menghitungnya. Ini termasuk dari variabel kontinu. Yang G adalah jumlah kesalahan pengetikan ya, juga tidak ada keterangan yang tidak bisa kita menghitungnya. Berarti ini termasuk dari variabel kontinu ya. Jadi jelas perbedaannya. Kalau diskrit berarti bisa kita menghitung, dan kontinu adalah variabel kontinu berarti tidak bisa kita menghitungnya. Kita lanjutkan contoh berikutnya, yang H, jumlah kendaraan yang melewati persimpangan jalan. Ya, jalan mana? Ya, tidak ada keterangan lebih lanjutnya, berarti ini tidak bisa kita menghitung, berarti variabel kontinu. Berikutnya, banyaknya
pemunculan sisi muka dalam pelemparan dalam sebuah koin. Ya, banyaknya pemunculan sisi muka dalam pelemparan dalam sebuah koin. Ya, berarti ini kalau sisi mukanya berarti ya ini bisa, ini salah, ini bukan variabel continue, berarti ini adalah variabel discrete. Ya, ini berarti variabel discrete. Ini salah. Ya, berikutnya adalah berat badan sekelompok siswa. Ya, berat badan sekelompok siswa ini juga tidak jelas, berarti ini tidak bisa kita menghitungnya. Ya, ini termasuk variabel continue. Berikutnya, manakah yang termasuk variabel discrete? Ingat, yang discrete itu adalah variabel yang bisa kita menghitungnya. Ya, ini bilangan asli antara 10 dan 15. Ya, bilangan asli dari 10 antara 10 dan 15 berarti 11, 12, 13, 14. Berarti bisa kita menghitungnya. Berarti ini iya termasuk dari variabel discrete. Ini bilang bulat lebih dari 6. Ya, lebih dari 6. Banyak ini bilang bulat lebih dari 6. Tak terhingga, ini tidak bisa kita menghitungnya. Berarti ini tidak termasuk variabel discrete. Yang C-nya adalah usia penduduk desa Tegalsari. Ya, usia penduduk ini siapa? Ya, tidak bisa kita menghitungnya. Ini tidak termasuk variabel discrete. Jumlah anak laki-laki dalam keluarga. Keluarga mana? Berarti tidak juga bisa kita menghitungnya. Berarti ini tidak termasuk variabel discrete. Coba kita lihat lagi manakah yang termasuk variabel continue. Continue itu tidak bisa kita menghitungnya. Muncul mata dadu genap dalam pelemparan sebuah dadu. Ya, pelemparan sebuah dadu berarti ini bisa kita menghitungnya. Berarti ini tidak termasuk dalam variabel continue. Kenapa? Karena continue itu berarti kita tidak bisa menghitungnya. Ini bisa kita menghitungnya. Muncul mata dadu genap dalam pelemparan sebuah dadu. Kalau genapnya pelemparan sebuah dadu berarti, kalau genap berarti 2, 4, 6. Nah, kan bisa kita menghitungnya. Berikutnya, jumlah kendaraan yang melewati jalan Cempaka. Ini juga tidak jelas, keterangannya juga tidak ada. Berarti ini tidak jelas, berarti continue. Berarti iya termasuk variabel continue. Berikutnya, berat badan sekelompok siswa. Ini juga tidak jelas keterangannya, berarti ini iya termasuk dari variabel continue. Karena ini continue berarti tidak jelas. Ini panjang beberapa kayu. Ini juga tidak jelas, berarti ini iya termasuk variabel continue. Berarti jelas ya perbedaan, apakah perbedaan antara variabel discrete dengan variabel continue. Kalau discrete berarti bisa kita menghitung, dan continue berarti tidak bisa kita menghitung. Ya, itu pengertian dari variabel. Selanjutnya kita masuk ke variabel acak. Ya, variabel acak apalagi nih? Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar. Ya, kalau variabel acaknya ditulis dengan huruf besar, misalnya X, Y, dan Z. Sedangkan nilainya, nilai variabel acak, ingat ya, ini untuk variabel acak dinyatakan dengan huruf kapital. Kalau nilainya acak dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, misalnya ini seperti ini, X, Y, Z. Coba kita simak lagi. Variabel acak ada dua, yaitu variabel acak discrete, variabel acak discrete dan variabel acak continue. Variabel acak discrete diperoleh dengan hasil menghitung atau membilang. Nilainya berupa bilangan bulat. Nilai-nilai variabel acak discrete jika digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling terpisah. Sedangkan contoh X sama dengan banyak sisa gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam. Variabel acak continue diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Nilai-nilai variabel acak continue jika digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling tersambung. Yang tadi kalau discrete berarti putus-putus, kalau ini adalah tersambung membentuk garis. Sebagai contoh, hasil penimbangan berat badan, hasil pengukuran tinggi badan, dan hasil pencatatan waktu yang diperlukan peserta lomba lari mencapai garis akhir. Itu mengenai variabel acak. Coba kita lihat contohnya. Contoh dari variabel acak. Coba nomor 1. Bagas melakukan pelemparan sebuah dadu sekali. Ya, pelemparan dadu sekali. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acaknya. Nah, coba kita misalkan X adalah mata dadu muncul sehingga dapat dinyatakan ini. Kalau dadu itu matanya adalah 6, ada mata 1, mata 2, mata 3,
4 dan seterusnya sampai 6. Berarti X ini merupakan mata dadu muncul, sehingga ini Bagas melempar dadu sekali ya. Bisa saja yang muncul itu 1, 2, 3 dan sampai 6. Bisa saja yang muncul itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sampai 6. Berikutnya, Diko melempar sekeping uang logam. Ingat ya, uang logam sebanyak 2 kali. Uang logam itu kan ada matanya gambar dan angka. Gambar dan angka, dia melempar 2 kali ya. Ingat ya, 2 kali. Diko mengamati banyak hasil angka ya yang diperoleh. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acaknya. Ya, supaya hasil numerik atau bilangan, maka hasil yang diamati banyak hasil angka yang diperoleh. Misalkan X sama dengan banyak hasil angka yang diperoleh, sehingga dapat dinyatakan seperti ini. Berarti kalau angka bisa saja 2 kali dia melempar, ini bisa saja angkanya tidak muncul, gambar terus keduanya kan bisa saja. Atau bisa saja kemungkinannya 1 kali yang muncul, itu makanya 1. Kalau 2 berarti bisa saja kedua-duanya angka. Pertama dilempar angka juga, yang kedua juga angka. Itu maka X-nya adalah 0, 1 dan 2. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai distribusi peluang binomial, mengenai variabel acak. Ya, variabel, pengertian variabel dan variabel acak. Jika ada pertanyaan silakan diisi pada kolom komentarnya. Ya, mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.